Halo semuanya. Sebenarnya ini adalah lanjutan dari video yang sebelumnya. Bukan lanjutan sih, maksudnya ini diambil di hari yang sama dari video yang sebelumnya. Video yang alasan aku upload video di YouTube atau yang judulnya tuh kaku amat kalau nggak salah, yaitu ini karena bajunya juga masih sama. Tapi aku di sini ambil angle yang beda. Ya walaupun di ruangan yang sama, tapi semoga kelihatan beda dan nggak kelihatan membosankan. Jadi aku sekarang masih gabut sebenarnya. Jadi aku pengen buat video gitu sekalian gitu kan. Karena aku jarang banget berpenampilan rapi kayak gini di rumah. Jadi ya udah sekalian aja gitu mumpung masih semangat juga. Kayaknya sekarang udah hampir jam 10 deh. Atau mungkin udah jam 10. Oke, jadi sekarang aku mau berbagi tips, bukan tips sih, apa sih? Kayak skincare night routine aku. Sebenarnya aku bukan beauty vlogger atau aku juga bukan orang yang bener-bener ngerti atau apa ya paham betul tentang skincare, tapi aku untuk sekarang ini adalah orang yang seenggaknya itu aku tahu keadaan kulit aku dan aku tahu harus pakai skincare yang kayak gimana. Aku juga ngerasa kalau aku nggak capable di bidang ini, jadi mohon maaf kalau misalkan ini ada yang apa yang nggak sesuai atau gimana gitu kan, karena aku sekali lagi aku bukan beauty vlogger dan aku cuman mengerti kondisi kulit aku, dan kadang-kadang pun aku masih sedikit menemukan kesalahan gitu dalam penggunaan skincare. Jadi kalau misalkan kalian kebetulan nonton video ini terus ada sesuatu yang menurut kalian nggak pas, atau mungkin aku ada salah-salah dalam penggunaan ataupun mereview suatu produk, kalian bisa komen. Atau kalian bisa ingetin aku secara personal di Instagram aku, dan ditakin akan aku taruh di sini atau aku taruh di description box aja. Jadi gitu. Oh ya, ini juga bukan karena aku pengen menginfluence kalian untuk menggunakan produk tertentu, tapi video ini juga, ini disclaimer ya. Udah 2 menit isinya disclaimer. Jadi ini tujuannya adalah untuk membuat suatu kenangan. Kenangan sih, kayak membuat sesuatu yang bisa dikenang dan diingat di 10-20 tahun ke depan. Jadi aku pengen tahu aja sih gimana nanti rasanya aku nonton video-video aku zaman dulu gitu kan. Mungkin 2045, 2050 gitu aku nonton video ini kan lucu aja gitu, aku bisa tahu gitu apa yang aku pakai waktu itu, apa yang aku pikirkan pada saat itu, vibes-vibesnya kayak gitu. Mungkin bakal jadi sesuatu yang paling dicari dan dirindukan di masa itu. Jadi aku buat videonya sekarang. Oke deh, karena dari tadi udah disclaimer mulu sampai 3 menit setengah, jadi aku langsung aja buat videonya tentang night skincare rutin aku. Biasanya sih harusnya sih ini take-nya di kamar ya kan, tapi karena berhubung kamar aku nggak estetik, maksudnya kurang pas aja gitu backgroundnya kalau dibuat take video, jadi aku di ruang tamu. Sebenarnya ini bakalan dimarahin mama sih kalau misalkan aku bawa kayak ginian di ruang tamu, karena ngeberantakin ruang tamu banget. Mama aku tuh sering banget kayak marahin aku kalau misalkan aku ngelakuin beberapa aktivitas di ruang tamu, karena menurut dia ruang tamu itu adalah tempat yang harus 24 jam itu rapi, jangan sampai ada barang-barang yang tidak seharusnya ada di ruang tamu tapi di ruang tamu kayak gitu. Tapi ya tenang aja, abis ini aku beresin kok mah, jangan marah ya. Apa sih, mohon maaf ya kalau misalkan ini masih kaku karena emang belum terbiasa. Jadi ini aku udah sengaja bawa produk-produk skincare aku yang biasa aku pakai ini. Kalau misalkan ini tag-nya di kamar nggak akan bawa seribet ini sih. Terus ini juga ada beberapa barang yang gede-gede. Oke, jadi biasanya kalau aku lupa bawa kapas guys, wait. Oke, aku udah ambil kapas. Ini sebenarnya kapas yang aku pakai selection. Aku yakin banyak orang juga yang udah pakai ini, dan ini tuh termasuk jenis kapas yang gampang dicari dan harganya juga nggak mahal-mahal banget lah ya. Iya, standar lah, murah, cuma 5.000 doang. Jadi ya cukup terjangkau. Oke, jadi aku biasanya pakai pembersih dulu. Kan kalau step pertama itu kan semua orang pasti tahu harus double cleansing kan. Jadi kita pakai cleanser atau micellar water, terus kita cuci muka. Oke, aku bakal langsung ke ini cleansing muka aku dulu. Jadi aku biasanya pakai ini. Oh, aku biasanya nggak pakai ini sih. Aku biasanya pakai Pond's yang warna hijau. Itu udah dari mulai aku kenal pembersih sih. Dari mulai aku SMP kayaknya aku udah pakai itu. Setiap aku mau tidur pasti aku pakai itu. Cuman kalau sekarang ini aku, ya semakin dewasa kan kita pasti lebih butuh skincare yang lebih protect gitu kan. Jadi aku biasanya pakai cleansing itu setiap aku ngerasa mau aku kotor dan aku mau istirahat, itu kayak misalkan aku mau tidur siang atau mungkin aku udah selesai dari luar tapi masih siang, aku biasanya bersihin muka aku pakai ini. Terus juga kalau misalkan aku mau tidur, aku selalu banget pakai ini. Tapi sebelumnya aku pakai Pond's, cuman ini adalah botol aku yang pertama. Aku udah beli lagi botol yang baru tapi belum aku pakai sama sekali. Ini adalah botol pertama aku, jadi aku udah pakai 2 botol lah ya. Belum lah ya, 1 botol lah ya, ini kan belum habis. Gimana sih, maksudnya mungkin aku seterusnya akan pakai ini terus karena aku ngerasa ini tuh enteng banget. Maksudnya ini kan nggak mengandung alkohol gitu kan, sedangkan yang sebelumnya itu yang Pond's itu mengandung alkohol dan minyak gitu. Jadi aku ngerasa kayak butuh sesuatu yang lebih ringan aja di kulit, jadi aku pakai micellar water yang emang bener-bener non alkohol dan water base gitu guys. Ya langsung aja, ini juga nih ada tulisnya 0% produk residu, jadi ini bebas residu. Jadi aku ngerasa kayak
sehat aja gitu, semakin sehat aja kalau aku pakai ini, soalnya kan bebas alkohol. Soalnya kan alkohol itu kan bahan kimia yang aku ngerasa kalau misalkan terus-terusan dipakai ke muka itu dampaknya nggak baik gitu. I don't know, but ya aku ngerasa lebih sehat kalau aku pakai micellar water. Terus juga aku ngerasa ini tuh bagus banget sih, kayak kalau aku abis pakai ini tuh kayak kotoran-kotorannya terangkat dan muka aku kayak sedikit lebih cerah gitu, karena mungkin ada ininya ya, pearl white-nya gitu, nggak tahu lagi sih. Tapi kalau pakai ini tuh kalau pas lagi habis make up aku ngerasa kayak kurang puas aja gitu, soalnya kayaknya cuma water base, gak ada minyaknya sama sekali, jadi ya aku ngerasa kayak kurang bersih. Mungkin aku pakai, biasanya sih aku pakai yang ini kalau pas pakai make up. Sebenarnya harusnya pakai yang lebih lebih apa ya, lebih oil sama beralkohol sih sebenarnya kalau untuk yang make up, karena lebih bisa maksimal gitu ngangkat kotoran-kotoran bekas make upnya, kayak Pond's atau mungkin ada Nivea yang versi make upnya, cuman aku nggak beli karena ya keterbatasan budget, jadi aku pakai yang ada aja. Jadi biasanya aku pakai ini atau enggak aku pakai ini 2 kali, itu aku ngerasa udah lumayan bersih, terus aku cuci muka. Tapi biasanya kalau aku pergi-pergi aku biasanya lebih sering pakai ini juga sih. Ini juga enak dan ini kecil jadi gampang dibawa kemana-mana. Jadi kalau misalkan aku pergi kemana-mana aku biasanya sih pakai yang ini, soalnya ini praktis banget, kecil banget, terus lucu juga botolnya, pink gitu, warna kesukaan aku, FYI. Ini juga micellar water base, dan di sini ada tulisannya make up removal. Jadi kalau misalkan aku pakai make up biasanya aku pakai yang ini, tapi sekarang aku lagi pengen pakai yang ini. Ini udah kering jadi aku kasih lagi. Oke guys, jadi aku sekarang mau bersihin muka aku. Jadi ini akan aku kebelakangin kerudungnya, mohon maaf kalau misalkan wajah aku aneh. Karena aku seharian tadi cuma di rumah doang, dan aku nggak make up sama sekali, jadi ya mungkin nggak akan terlalu kotor juga ya wajah aku. Palingan cuma kotor-kotor debu doang gitu kan. Kok aneh banget sih muka aku, kayak gede gitu. Gak apa-apa lah ya, bodo amat. Sumpah gede banget mukanya. Belakangan emang kayaknya aku gendutan deh, soalnya kerasa banget gitu. Udah terhitung hampir 1 tahun aku gak pernah olahraga sih, jarang banget olahraga, palingan cuma senam. Soalnya kan kalau sebelum pandemi itu aku rutin ikut taekwondo kan, jadi gerak terus, jadi berat badan aku tuh stabil. Kalau sekarang kayak naik turun, dan sekarang kayaknya lebih gemuk-gemuknya gitu, soalnya kelihatan banget dari pipinya, gede banget. Oke, jadi aku biasanya langsung bersihin aja mukanya gini. Kan ada yang bilang kalau bersihin muka tuh kan dari bawah ke atas gini kan ya, biar enggak apa, biar enggak keriput. Ini guys, terus sebenarnya nggak begitu kotor sih, udah kayak beauty vlogger. Nah ini lumayan kelihatan tuh, cuman ya sedikit lebih coklat aslinya sih daripada di kamera. Ini aku cuman pakai kamera HP biasa guys, nggak pakai kamera yang gimana-gimana, dan HP aku juga HP yang nggak bagus-bagus amat. Aku pakai Vivo, jadi ya mohon maaf kalau misalkan kualitas gambarnya kurang bagus. Aku nggak kebayang sih, kayak 30-50 tahun, kayaknya kalau 50 tahun aku udah, ya mudah-mudahan aja masih ada ya, misalnya kayak 20 tahun 30 tahun ke depan aku lihat video ini lagi. Gimana gitu perasaan aku, kayak oh my god, tuh aku waktu masih umur 20 tahun kayak gitu kan. Terus ada anak aku, ada cucu aku, liatin ibu sama neneknya skincarean malam-malam gabut buat video. Oh my god, it's gonna be fun. Oke, kayaknya ini udah selesai bersihin mukanya. Waktunya cuci muka. Biasanya sih kalau aku bersihin muka nggak selama ini ya, cuma berhubung di depan kamera jadi sambil ngoceh kan, jadi ya lama gitu. Harusnya nggak selama ini. Oke, aku lanjut cuci muka dulu. Setelah cuci muka aku bakal balik lagi. Oke, udah selesai. Ini aku habis cuci muka, masih kelihatan bekas basah-basahnya. Ini barusan nggak aku lap pakai anduk. Ya ini airnya udah kayak berkurang sendiri gitu. Soalnya aku sekarang kayak agak takut gitu loh ngebasuh muka pakai anduk. Soalnya muka aku ini tergolong sensitif banget. Nih bisa dilihat sendiri bekas jerawat. Ini mending ya kalau dilihat dari beberapa bulan ke belakang, kayak sekitar 3 bulanan ke belakang itu muka aku parah banget sih, nggak kayak gini. Ini udah alhamdulillah banget, udah berkurang banget. Oke, jadi next step, nanti aku bakal buat video sendiri kali ya tentang perjalanan perjerawatan aku ini. Nggak tahu, maybe bakal aku buat video sendiri, soalnya juga lumayan lama, ya kurang lebih setahun lah, dari mulai muka aku yang beruntusan, terus jerawatan parah gede-gede di pipi gitu, sampai sekarang udah lumayan berkurang, tinggal bekas-bekasnya doang, sama daerah pipi itu udah kayak nggak semulus dulu gitu, udah teksturnya udah beda, sama pori-porinya udah lebih kebuka gitu, udah lebih gede-gede daripada sebelum-sebelumnya. But it's okay, aku masih bersyukur banget bisa disembuhin. Oke, jadi lanjut ke step selanjutnya. Setelah aku cuci muka biasanya, aku biasanya cuci muka pakai Pixi. Nggak aku bawa ya sabun cuci mukanya. Jadi aku biasanya cuci muka pakai Pixi yang warna hijau yang acne, karena aku gampang banget jerawatan. Kalau nggak gitu aku pakai Sari Ayu yang acne juga. Kalau nggak gitu, kalau pas aku lagi pengen muka aku cerah, aku biasanya pakai Garnier yang lemon. Biasanya juga aku pakai Wardah juga sih, Wardah yang warnanya kuning. Karena kalau aku pakai Wardah yang warnanya biru, biasanya sih aku ngerasanya kayak itu kering banget gitu ke muka aku, kayak ketarik banget. Tapi kalau yang kuning tuh ya lumayan apa ya, nggak terlalu ketarik gitu. Cuman ya minyak-minyaknya lumayan keambil. Cuman ya nggak terlalu kayak yang biru. Cuman efeknya tuh mencerahkan banget sama kayak Garnier. Jadi tergantung kebutuhan. Jadi aku pakai 3 facial foam di rumah, pakai Pixi,
pakai apa, Sari Ayu yang Acne dua-duanya, terus yang Lemon Garnier. Oke, jadi untuk step selanjutnya pakai toner. Biasanya ya ini aku pakai ini, toner sejuta umat alias toner paling merakyat, harganya cuman sekitar 6-8 ribuan. Di toko-toko juga gampang ditemuin. Aku pakai ini. Sebenarnya aku pengen banget sih jauh di dalam lubuk hatiku tuh pakai toner yang bener-bener bagus gitu loh. Cuman ya aku ngerasa pakai ini nggak apa-apa, dan aku ngerasa pakai ini juga enak dan murah. Ya udah aku pakai ini dulu. Mungkin nanti ya kalau udah kerja sendiri aku bakal upgrade skincare aku yang lebih ke yang lumayan mahal-mahal gitu. Insya Allah. Tapi kalau misalkan ini udah murah terus bagus, kenapa nggak pakai gini aja gitu loh? Ya nggak sih? Oke, jadi aku pakai toner. Seperti yang kita tahu, kalau toner itu fungsinya adalah untuk mengembalikan pH kulit wajah kita, terus juga apa ya, membantu untuk memudahkan kita untuk ke next step selanjutnya, ke skincare selanjutnya, supaya lebih bisa menyerap dengan maksimal gitu. Kayaknya sih gitu ya. Soalnya kalau aku pakai toner, aku ngerasa muka aku tuh nggak terlalu kering, lebih ke hidrasi daripada nggak pakai toner. Oke, next step itu biasanya aku pakai essence. Kalau nggak gitu, aku langsung ke step selanjutnya. Aku jarang banget sih pakai essence. Aku kalau pas lagi mood aku pakai essence, kalau enggak ya enggak gitu. Soalnya kayak sama aja gitu loh. Tapi kadang ini aku pakai kalau pas aku mau make up sih. Soalnya ini tuh aku ngerasa kalau pas aku lagi pakai ini kayak muka aku kayak cerah banget gitu, kayak bening banget gitu loh. I don't know. Ini bagus banget sih. Dan ini harganya lumayan murah nih. Wardah White Secret udah aku pakai dari awal 2019. Jadi ini udah botol kelima aku maybe. Tapi ini awet banget loh. Bayangin dari 2019 ke awal 2021, ini botol kelima aku. Tapi belakangan ini aku jarang pakai ini sih, karena emang aku cuma di rumah doang, dan ya semenjak aku pakai toner jadi aku lebih ngerasa lebih jarang pakai ini. Tapi ini bagus banget, tetap aku kalau ini habis aku tetap bakal beli ini. Ini harganya sekitar 120 kalau nggak salah. Kalau nggak 110, lumayan mahal ya. Tapi ini awet banget, bisa dipakai berbulan-bulan. Aku pakai aja kali ya. Dan aku pakainya cuma dikit-dikit doang gitu. Dan langsung kayak muka aku ngerasa kayak muka aku tuh bening banget gitu. Bening sebening kaca gitu. Apalagi waktu dulu waktu awal-awal aku pakai, itu kan 2019 awal tuh aku tuh bener-bener nggak mengenal yang namanya skincare. Jadi skincare aku tuh cuma bener-bener skincare yang basic banget. Sampai sekarang pun basic, cuman dulu tuh aku nggak mengenal toner, aku nggak mengenal serum, aku cuma pakai double cleansing sama ini. Make up pun aku cuman cuci muka, kalau pas lagi itu cuci muka pakai facial foam, terus aku pakai ini. Muka aku kan kelihatan glowing gitu kan, glowing bening gitu. Terus aku pakai bedak, aku nggak pakai day cream, atau aku nggak pakai apa sih, sunscreen segala macam, itu aku nggak pakai sama sekali. Cuman semenjak aku jerawatan, aku jadi kayak ngerasa skincare aku yang dulunya bagus banget termasuk ini, jadi kayak kurang bekerja gitu di muka aku, nggak tahu kenapa. Cuman ya tetap enak sih, misalnya tetap aku ngerasa tuh kan kayak bagus banget, gila, kayak oh my god, ini tuh enak banget dipegangnya juga, kenyal, dingin, nggak kering, nggak ketarik, terus juga lumayan glowing kan. Next stepnya biasanya aku pakai serum. Jadi aku punya 2 serum. Awal aku mengenal serum itu sekitar bulan September 2020. Maksudnya aku pakai ya, aku mengenalnya udah lama, cuman aku baru pakainya kemarin pertengahan tahun 2020 kemarin itu aku pakai ini. Sebenarnya tujuan awal aku pakai serum adalah untuk menyamarkan noda hitam bekas jerawat, which is jerawat aku kan parah banget dulu, kayak hitam-hitam gak jelas, merah. Justru aku dulu lebih ke merah sih bekas-bekasnya. Yang mana itu apa ya, susah banget gitu loh. Bekas yang merah-merah itu lebih susah dihilanginnya daripada bekas yang hitam-hitam. Jadi ya aku browsing kan gimana caranya buat ngilangin bekas jerawat gitu kan. Soalnya kan aku nggak pede gitu, dan untungnya ada positifnya juga kan pandemi. Jadi aku kemana-mana selalu pakai masker. Even though aku kemana-mana juga jarang gitu. Cuman ya masker itu sedikit membantu aku gitu untuk mengurangi rasa insecure aku karena jerawat. Oke, jadi September 2020 aku pakai ini, tapi waktu itu aku masih nyoba yang sasetnya doang. Aku beli di Indomaret, harganya sekitar 20.000, itu murah banget, dan itu pakai sekitar 2 mingguan kalau dipakai sendiri. Cuman semenjak aku ngerasa kalau itu work banget di aku, jadi aku September itu aku pakai, awal pertama pakai ini, aku ngerasa kayak mulai memudar gitu bekas jerawat aku, walaupun jerawatnya masih ada. Terus mama aku juga nyobain kan, jadi dipakai berdua, sharing berdua gitu. Jadi akhirnya setelah mama aku juga cocok, jadi kita memutuskan untuk pakai beli yang botol. Kayaknya lebih ekonomisan beli yang botol sih, walaupun katanya sih lebih ekonomisan beli yang saset. Cuman aku ngerasa lebih awet pakai yang botol malahan. Gak tau kenapa sih. Ini harganya kalau beli sekitar hampir 100.000, tapi nggak nyampe 100.000 isinya 30 ml. Lumayan kan? Dipakai sharing untuk berdua. Ini kayak nggak habis-habis gitu. Oh iya, aku juga pernah dengar kalau katanya kalau kita pakai serum atau pakai skincare yang ada pipetnya gini, jangan pernah pakai atau kenain pipet kalian langsung ke kulit. Itu hasilnya nggak higienis. Iya sih, masuk akal juga sih. Awal-awalnya kan nggak tahu, jadi aku suka banget, soalnya kan kayak estetik, satisfying gitu, kayak nempel di kulit terus ditetesin. Ternyata itu nggak boleh guys. Apalagi kalau makainya dua gitu, sharing gitu. Oke, aku pakainya gini aja sih biasanya. 3 tetes aja. Oh iya, ini untuk serum aku yang pertama ya. Untuk serum aku yang kedua, aku juga biasanya pakai ini. Oh, pakai Pond's yang white. Apa sih ini, White Beauty, seriesnya White Beauty yang cream burst cream. Apa sih? Serum burst cream. Burst. Iya kan ini biasanya burst. Ya itu deh pokoknya. Aku pakai ini sih. Dan ini juga lumayan kayak apa sih? Kayak mencerahkan dan menyamarkan juga. Lumayan sama kayak ini, cuman yang ini lebih ke vitamin C.
you know lah ya, vitamin C itu bener-bener ngebantu kita buat nyamarin bekas-bekas jerawat banget, vitamin C sama vitamin E. Sama ini, kalau ini lebih ke apa ya, aku nggak tahu ini kandungan utamanya apa, cuman aku ngerasa juga ketika aku pakai ini, muka aku juga lumayan lebih cerah dan noda-noda tuh tersamarkan kayak gitu. Kayak biasanya aku pakai sleep mask, tapi kalau misalkan aku udah pakai serum sih aku nggak pakai sleep mask karena aku ngerasa fungsinya sama aja sih. Karena aku kalau misalkan aku pakai dua-duanya takutnya itu kayak double-double, takutnya terlalu tumpuk-tumpuk. Jadi kayak tambah apa ya, tambah takut aja sih. Cuman kayaknya kalau kata orang-orang sih nggak apa-apa. Jadi kalau untuk sleep masknya aku pakai ini. Pakai Viva sleep mask ini bagus banget guys, bener-bener bagus banget. Kalau pas kalian pakai ini itu mukanya kayak langsung halus banget dan glowing banget. Terus pas paginya tuh kayak muka kalian bener-bener kayak ngerasa sehat, muka sehat gitu. Aku beli ini harganya sekitar 32.000, worth it lah, termasuk murah ya, segini loh, banyak, isinya 80 gram, banyak kan. Dan ya ini lihat kandungannya tuh ada kolagen, aloe vera, which is seperti yang kita tahu kalau kolagen itu kan fungsinya buat mencegah penuaan dini, terus juga apa nih, membantu menghindari timbulnya tanda-tanda penuaan dini seperti garis-garis halus kan. Jadi kolagen itu untuk di mulai usia-usia aku gini tuh adalah salah satu kandungan yang paling dicari di setiap skincare. Kalau bisa tuh yang ada kolagennya. Terus aloe vera gel. Ini yang melembabkan nih kayaknya. Kayaknya ini yang bikin lembab itu aloe vera gelnya ya. Terus ada spirulinanya. Oh, ada spirulinanya. Aku baru tahu loh. Soalnya di sini cuma ada kolagen aloe vera. Oh, jadi aku nggak baca guys dan baru tahu kalau ada spirulinanya. Spirulina, masya Allah. Spirulina, oke. Sama licorice extract. Aku baru tahu ini apa nih? Licorica extract, bahan pencerah alami. Kayaknya kandungannya aman-aman deh. Ya udah, aku coba ya. Pakai skincare bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya aku baru pakai serum, terus aku pakai ini. Semoga nggak kenapa-napa, semoga tambah bagus jadinya di muka aku. Karena ini juga sekalian mumpung buat video, jadi aku pakai dua-duanya demi video, bukan demi konten ya, demi video. Aku banyak kayak bukan langsung tekstur itu kayak langsung halus gitu loh permukaan kulit aku tuh. Cuman yang aku nggak suka dari ini adalah lumayan lama gitu nyerap di kulitnya, terus kayak licin dan lengket gitu jadinya. Ini tuh kalau pas dituangin, aku tuangin ini kalau beauty vlogger gimana sih? Kalau nuangin di sini aja deh. Ini karena aku ngerasa kayak ini tuh lip balm yang gak mengandung bahan-bahan bahaya ya. Emang lip balm emang gitu sih. Cuman aku kalau misalkan untuk daily dan kemanapun aku selalu pakai ini sih. Aku nggak pernah pakai lip cream, pakai lipstick, pakai lip tint aku masih pakai. Cuman jarang banget aku lebih suka pakai ini karena ini kayak lebih ke protect aja gitu, kayak lebih ke lip care bukan ke make up jatuhnya. Jadi walaupun aku mau tidur aku bisa pakai ini karena ini tuh kayak melembabkan banget dan nggak bikin bibir kita jadi hitam karena nggak ada bahan kimianya. Jadi selain kita kalau pas tidur itu jadi kayak wajah kita cantik, kita juga apa ya, sambil apa ya, lip mask kali ya. Jadi kayak ngebikin menutrisi bibir kita selama kita tidur. Enak banget. Nggak kering sama sekali dan warnanya tuh nggak berlebihan. Cuman kalau pas aku lagi ke kondangan atau acara-acara yang emang butuh make up, pakai ini tuh emang nggak kelihatan sih. Jadi aku kadang kala pakai lip tint, tapi ya lip tint tuh sebenarnya warnanya aku kurang suka juga sih kalau untuk acara-acara tertentu karena bener-bener yang ngejaring banget kan kalau lip tint. Jadi ya sesekali biasanya aku pakai lipstick atau pakai lip cream. Kalau pakai lip cream tuh aku ngerasanya kayak parah banget sih, kayak warnanya tuh kalau nggak warna-warna yang nude atau warna-warna kalem, aku tuh nggak bisa banget pakai kayak gitu. Kayak muka aku tambah jadi galak banget. Galak, tambah tua, tambah nyeremin. Jadi aku jarang banget pakai lip cream kecuali untuk warna-warna yang emang kalem gitu. Karena ya nggak sesuai sama wajah aku dan aku ngerasanya ketika aku pakai itu bibir aku kering, pecah-pecah, terus juga sesudahnya bibir aku jadi hitam. Aku nggak mau, jadi aku lebih prefer pakai ini. Bahkan aku pernah nih kondangan cuma pakai ini doang, walaupun sering aku apply karena gampang hilang. Habis makan tuh ya hilang, soalnya kan cuma lip balm. Cuman aku mendingan apply berkali-kali daripada harus nemuin bibir aku hitam. Cuman yang kadang bikin orang nggak suka itu finishingnya kayak glossy gitu kan. Nah untuk bibir-bibir yang hitam, kadang juga aku ngerasa kalau bibir aku hitam sih, kadang juga ngerasa bibir aku bagus banget. Pakai ini jadi tambah bagus, tapi kadang kalau pas bibir aku hitam, pakai ini tuh kayak jatuhnya kayak keminyakan gitu. Kalau untuk sekarang sih kayaknya bibir aku lagi bagus-bagus aja, cuman kalau di kamera kayak nggak begitu kelihatan pink. Ini tuh bagus banget gitu dan nggak, kalau di kamera agak sedikit hitam. Jadi menurut aku ini recommended banget. Oh iya, terus aku pernah dipakai, ceritanya aku pernah dipakai lip cream. Tapi sebelum aku pakai lip cream, aku pakai ini dulu ke bibir aku. Jadi supaya apa ya, melindungi gitu. Jadi nggak langsung lip cream nempel di bibir aku, tapi aku pakai ini sebagai base gitu. Biar nggak kering. Jadi lip creamnya tuh jadi nggak terlalu kering gitu. Jadi kayak ngikut apa, kena ini kan, kena lip balmnya. Jadi kayak dia tuh kayak basah dan lembab gitu. Dan karena aku udah pakai ini, jadi aku lebih apa ya, lebih tenang aja, nggak ngerasa berdosa gitu. Oke, jadi mungkin itu aja sih. Habis itu biasanya aku langsung tidur karena udah memakai berbagai macam skincare yang ada, dari mulai cleansing, double cleansing, serum, sampai sleep mask dan lip balm. Jadi itu aja sih ya, mungkin untuk next video mungkin aku bakal ceritain gimana perjalanan aku untuk struggling menghadapi jerawat, gimana cara ngobatinnya, gimana cara untuk apa ya,
ya berusaha untuk mengobati kulit aku pada saat itu gimana, bakal aku share di video yang berbeda, nggak tahu kapan, semoga bisa secepatnya. Dan salah satunya juga aku konsumsi ini sih, yang penting adalah konsumsi dari dalam, itu juga penting, nggak cuman kita nggak cuman kita ngerawat kulit itu dari luar doang, tapi juga harus dari dalam, dari makanan, dari suplemen. Dan aku juga dibantu oleh 2 suplemen ini, vitamin E sama vitamin C, dan itu ngebantu banget karena ketika aku habis minum ini juga aku ngerasa besoknya tuh kayak bener-bener memudar banget bekas-bekas jerawatnya. Kayak gitu guys. Ini udah lumayan kering sih. Oh, ada beberapa bagian yang masih basah. Oke, jadi gitu aja videonya untuk hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat malam.